Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kembali Ibu akan membahas materi dan soal matematika yang ada di buku Matematika kelas 4 Kurikulum Merdeka volume 1 bab 2 tentang pembagian. Baiklah, sebelum memulai mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas di halaman 24 sampai dengan 28. Nomor 1 tentang aturan pembagian. Nah, di sini ada 24 coklat. Coklat tersebut dibagi sama rata di antara kotak atau titik-titik anak ya. Kotak ini bisa bilangan apa saja. Berapa coklat yang diterima setiap anak? Nomor 1, masukkan berbagai angka ke kotak dan temukan jawabannya. Jika kotak tersebut dibagi kepada 4 anak, berapa yang diterima setiap anak? Jadi kita isi kotak ini dengan angka 24. Mengapa? Karena di sini gambarnya adalah coklat yang jumlah keseluruhannya adalah 24. Kemudian dibagi dengan 4 anak. Nah, caranya bisa langsung 24 dibagi 4. Itu sama dengan 6. Bisa juga dengan cara setiap 4 anak kita bagi satu persatu dulu coklatnya. Ini 1, 1, 1, 1. Kemudian bagi lagi 1, 1, 1 sampai habis 24. Nah, perhatikan di sini setiap anak mendapatkan 6 coklat. Jadi di sini 6 untuk setiap anak. Nah, bagaimana jika ada 8 anak? Berapa banyak coklat yang akan diterima? Kalau tadi 4 anak, setiap anak mendapatkan 6. Nah, sekarang anaknya ditambah menjadi 8. Bisa langsung seperti ini ya, 24 dibagi 8. Itu sama dengan 3. Atau seperti tadi, coklatnya dibagi dulu satu-satu pada setiap anak yang berjumlah 8 ini sampai coklatnya habis. Nah, kita akan bisa melihat bahwa setiap anak akan mendapatkan 3 coklat. Jadi di sini 3 untuk setiap anak. Nah, jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Atau dibagi 2 ya. Nah, ini syaratnya harus coklatnya itu harus sama. Nah, sekarang ayo temukan aturan pembagian. Ya, sebelumnya Ibu mau menyampaikan di sini contoh lain. Misalnya di sini coklatnya 48, sama ya, coklatnya 48 semua. Yang ini dibagi menjadi 2 anak, ini 4 anak, dan ini 8 anak. Yang dibagi 2 anak, setiap anak mendapatkan 24. Sedangkan yang dibagi 4, setiap anak mendapatkan 12. Kemudian yang dibagi 8, setiap anak mendapatkan 6. Jadi semakin banyak anaknya, coklatnya semakin sedikit. Nah, coba lihat di nomor 1 dan nomor 2. Ini kan ada penambahan anak ya. Nah,
Berapa kali penambahannya? Ada 2 kali, berarti 2 kali 2 itu sama dengan 4. Maka ininya jadi dibagi, ya. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, sekarang yang nomor 2 dan nomor 3. Anaknya tadinya 4. Coklatnya sama ya, 48. Kemudian yang ini anaknya 8. Berarti dari 4 ke 8 itu dikali 2. Maka hasil baginya dibagi 2. Jadi kalau dikali 2, maka yang ininya dibagi 2. Kemudian nomor 2 ini, aturan apakah yang bisa kamu amati antara pembagi dan hasil baginya? Jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar atau dikalikan 2 ya, maka jawabannya akan iya. Hasil baginya atau jawabannya berarti dibagi 2 atau setengahnya. Nomor 3, ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, di sini 12 dibagi 2 atau kita sebutkan saja kasus yang coklat tadi ya. Coklatnya 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Sedangkan di sini coklatnya sama 12 tapi dibagi dengan 4 anak sama dengan 3. Berarti kan dari 2 ke 4 itu dikali 2 ya, kali 2. Nah, sekarang dari 6 ke 3 itu berarti dibagi 2 ya. Kalau ini dikali 2 berarti dibagi 2. Syaratnya harus sama. Ya, coklatnya harus sama jumlahnya atau bilangan yang dibaginya itu harus sama. Nah, sekarang yang ini 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ya, jadi dari 3 ke 6 itu dikali 2. Maka 4 ke 2 itu berarti dibagi 2. Nomor 2, ada titik-titik coklat atau ini bilangan apa saja boleh. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Isilah kotak, ini bilangan apa saja, dengan bilangan yang lain dan perhatikan hubungan antara kotak dengan jawabannya atau hasil baginya. Nah, di sini ada kotak ya. Kotak ini bisa bilangan apa saja. Nah, ini dibagi 3. Jadi, kalau tadi coklatnya sama jumlahnya, sekarang coklatnya berbeda. Ya, coklatnya berbeda jumlahnya. Tapi anaknya sama. Nah, ini dibagi 3 ya. Dibagi 3 semua. Anaknya jumlahnya sama. Jadi, 24 dibagi 3 anak sama dengan 8. 27 dibagi 3 ya 9. 12 dibagi 3 4. 9 dibagi 3 3. 6 dibagi 3 2. 18 dibagi 3 6. Nah, kelihatannya ada aturan tertentu. Oke. Dari 12 ke 24 ini berarti ada penambahan ya. Nah, nambahnya berapa atau kalinya berapa? Berarti di sini 2 kali ya. 2 kali 12 sama dengan 24. Dibaginya sama 3. Lalu di sini hasil baginya dari 4 ke 8. Berarti dikali 2. Nah, sekarang yang ini. Kalau tadi dikalikan, ini dibagi ya. 27 kemudian menjadi 9. Ini kan dibagi 3. Pembaginya yaitu 3 sama ya. 3. Jadi orangnya sama di sini. 3. Coklatnya berbeda. Nah, dari 27 ke 9 itu berarti coklatnya dibagi 3 kan. Nah, hasil baginya sama, dibagi juga, dibagi 3. Ya. Jadi kalau di sini dibagi, di sini juga akan dibagi.
kalau di sini dikali ya, angka atau bilangan yang dibaginya dikali 2, kemudian hasil baginya akan dikali 2. Aturan apakah yang bisa kamu amati untuk bilangan yang dibagi dan hasil baginya? Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Oke, ini aturannya ya. Jika pembaginya sama, ya, pembaginya sama atau orangnya sama, dan bilangan yang dibaginya dikalikan 2, maka hasil baginya dikalikan 2. Jika pembaginya sama dan bilangan yang dibaginya dibagi 2, maka hasil baginya dibagi 2. Nah, contoh yang lain ya, biar kalian paham. Aturan yang pertama ini, jika pembaginya sama, nih pembaginya sama 4 semua. Bilangan yang dibaginya dikalikan 2, nih bilangannya dari 16 ke 32 berarti kan dikalikan 2. Maka hasil baginya dikalikan 2. Hasil baginya 4 menjadi 8. Berarti kan ini dikalikan 2. Kemudian aturan yang kedua, jika pembaginya sama, nih pembaginya sama ya, 5. Dan bilangan yang dibaginya dibagi 2, ini bilangan yang dibaginya 30 menjadi 15, berarti kan dibagi 2. Maka hasil baginya dibagi 2. Nah, hasil baginya ini 6 menjadi 3, berarti kan dibagi 2. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang yang ketiga, jika kamu memotong titik-titik dalam meter ya dari pita yang panjangnya lingkaran meter, akan menghasilkan persis 3 potong. Jadi sebuah pita yang panjangnya 24 meter, nah ini ya 24 meter, dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potong pita yang dihasilkan? Jadi ada pita yang panjangnya 24 meter. Kemudian setiap 8 meter ini dipotong. Setiap 8 meter dipotong. Jadi hasil potongannya ada 3 kan? 1, 2, 3. Atau bisa langsung seperti ini. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak dan lingkaran. Jadi kotak ini boleh bilangan apa saja. Misalnya ya, yang hasil baginya itu adalah 3, berarti kotak ini harusnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, kita tuliskan saja di sini. Ya, kita kembali ke pitanya 9 meter. Kemudian dipotong setiap 3 meter, 3 meter, 3 meter. Maka hasil potongannya ada 3. Atau langsung 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ayo temukan bilangan yang tepat untuk kotak. Ini bilangan apa saja dan lingkaran ini bilangan apa saja juga. Adakah aturan yang bisa kalian amati tentang hubungan antara kalimat matematika? Nah, hasil baginya sekarang yang sama ya. Hasil baginya ini sama, 3 semua. Nah, aku menemukannya di kolom angka 3 di tabel perkalian. Jadi angka 3 di sini sama atau hasil baginya sama. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Urutkan kartu 12 dibagi 4 sama dengan 3.
dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Perhatikan hasil baginya sama ya, 3. Kemudian bandingkan. Ayo kita bandingkan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti kan dari 6 ke 12 itu dikali 2. Nah, maka di sini 2 ke 4-nya berarti dikalikan 2. Jadi kalau ini dikalikan 2 dan yang 2 ini dikalikan 2, maka hasilnya nanti akan sama. Perhatikan lagi yang ini. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasil baginya sama 3. Jadi dari 12 ke 6 ini kan dibagi 2. Kemudian dari 4 ke 2 itu berarti dibagi 2. Hasilnya sama ya, 3. Jadi kalau di sini dikalikan 2, maka ini juga harus dikalikan 2. Kalau di 12 ini dibagi dengan 2, maka 4 ini harus dibagi dengan 2. Jadi hasilnya pasti sama. Oke, di sini ada penjelasan. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan dengan 2, hasil baginya masih tetap sama. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dibagi dengan 2, hasil baginya tetap sama. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, di sini hasil baginya sama ya, 3. Berarti 9 ke 27 dikali 3, maka 3 ke 9 dikali 3. 9 ke 3 berarti kan dibagi 3 ya. Maka 3 ke 1 itu dibagi 3, hasilnya sama ya, 3. 6 ke 24 berarti dikali 4. Maka 2 ke 8 itu juga dikali 4. 12 menjadi 3 itu berarti dibagi 4. 4 menjadi 1 itu berarti dibagi 4. Maka hasil baginya sama, 3 ya. Dalam pembagian, jawabannya atau hasil baginya akan sama jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan 2 atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat untuk kotak. Nah, di sini 32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi berapa gitu kan. Nah, kalau 32 dibagi 8 itu kan sama dengan 4. Ini, maka di sebelah kanan sama dengan juga harus 4. Perhatikan di sini. Bilangan yang dibaginya 32. Nah, di sini kan yang ini 8 bilangan yang dibaginya. Berarti dari 32 ke 8 itu berarti dibagi 4. Nah, otomatis untuk mengetahui jawaban ini, maka 8 ini dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, berarti ini sebelah kiri dan sebelah kanan hasil baginya sama. 32 dibagi 8, 4. 8 dibagi 2 juga 4. Sekarang yang nomor 2. 12 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi 8. Nah, di sini lihat kita mau mencari yang ini, berarti kita harus tahu dulu dari pembaginya ya. Pembaginya di sini adalah 2. Kemudian yang di sebelah sini pembaginya 8. Dari 2 ke 8 itu berarti kan dikali 4. Jadi agar untuk mengisi kotak ini ya, taunya dari sini. 2 ke 8 itu kan dikalikan 4. Berarti 14 ini juga dikalikan 4. Sama dengan 56. Nah, kalau kita bagi, ini sama. Ya, bagian yang sebelah kiri sama dengan
sebelah kanan sama dengan, itu hasilnya sama. 14 dibagi 2 itu adalah 7. Maka 56 dibagi 8 juga 7. Ayo gunakan aturan pembagian. Yurike memiliki 12 kelereng, Santi memiliki 3 kelereng. Di sini berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan dengan kelereng Santi? Ya, jadi kita harus sama mengelompokkannya menjadi 3 kelereng seperti halnya kelereng Santi ya. Ini dibagi 3 kelereng. Nah, 3 kelereng kita kelompokkan. Iya, ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok ya. Jadi kelereng Yurike itu 4 kali lebih banyak dari kelereng Santi. Atau langsung saja seperti ini, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Uang Tagor Rp1.200, sedangkan uang Danang Rp300. Berapa kali lebih banyak uang yang dimiliki Tagor dibandingkan uang yang dimiliki Danang? Nomor 1, menggunakan gambar di bawah ini. Tentukan berapa kali lipat uang Tagor dibandingkan Danang. Nah, berarti dikelompokkan menjadi 3 ya. Sama dengan Danang ini. 3, ada 4 ya. Nah, berarti di sini ayo isi angka yang tepat di kotak. Berarti uang Tagor 4 kali lebih banyak dari uang Danang. Sini 4. Atau langsung seperti ini. 1.200 dibagi 300 sama dengan 4. Nah, di sini ada keterangan membagi 1.200 dengan 10 akan menghilangkan 1 angka 0. Jika kamu membaginya dengan 10 lagi, maka akan hilang 1 0 lagi. Ini berarti membagi dengan 100 akan menghilangkan 2 0. Nah, di sini 1.200 dibagi 300 ya. Oke, di sini 1.200 kita bagi dengan 100. Ya. Jadi ini kan hilang nolnya 2, ini juga hilang nolnya 2. Menjadi 12. Yang 300 ini kita bagi, di sini dibagi dengan 100 ya, maka nolnya ini dicoret 2 atau dihilangkan 2, ini juga dihilangkan 2. Jadi tinggal 3, maka 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini. 1.200 dibagi 300. Kita langsung dicoret nolnya 2, ini coret nolnya 2. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, sekarang nomor 7, berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Atau boleh kita langsung saja di sini 24.000 dibagi 4.000 sama dengan 6.